Anak-anak, nanti buku yang sudah kalian fotokopi bisa dibuka di halaman 4. Kita akan mempelajari dulu dasar anatomi. Anatomi itu artinya struktur, fisiologi artinya fungsi. Jadi selama 1 tahun ke depan kita akan mempelajari seluruh struktur tubuh ini dan juga fungsi pada masing-masing bagian. Seperti itu. Nah, gambar yang ada di layar ini merupakan gambar sikap anatomi. Berdiri tegak, tangan terbuka ke depan. Itu sudah ada contoh gambarnya pada halaman 4. Ya, nanti dilihat. Sambil melihat video ini juga sambil membaca buku yang sudah difotokopi. Kelihatan ya? Oke. Nah, berikutnya kita akan ke garis bidang. Garis bidang bisa dilihat di halaman 5. Nah, fungsinya kita mempelajari garis bidang ini untuk mempermudah kita dalam membagi bagian tubuh. Karena tubuh manusia itu sangat kompleks. Setiap bagiannya, setiap detailnya ada nama dan juga ada fisiologinya atau fungsinya. Gitu. Nah, sebelum kita mempelajari lebih jauh, kita harus memahami dulu garis bidangnya. Ini misalkan superior. Superior di halaman 5 mengatakan bagian tubuh di atas garis. Nih lihat ya. Superior dia berada di atas garis. Kemudian inferior, bagian tubuh di bawah garis. Inferior bawah, superior atas, inferior bawah. Kemudian ada median. Garis tarik melalui pusat tubuh dari kepala sampai lantai. Ini medial. Berikutnya lateral. Bagian tubuh yang jauh dari garis tengah. Jadi kalau medial mendekat ke tengah, lateral menjauh. Seperti itu, ya. Terus di buku juga mengatakan frontal juga ada. Garis ditarik untuk membagi tubuh menjadi bagian depan dan belakang. Seperti itu. Nah, kemudian bagian tubuh lagi dibagi menjadi 3 kelompok besar. Lihat pada halaman 5, itu ada torso. Coba kita kembali ke halaman 1. Torso itu beranggotakan terdiri dari kepala, ini kepala, leher, dan dada. Jadi seperti ini aja. Ini ya, kepala, kepala, leher, dan dada ini merupakan bagian torso. Kemudian ekstremitas atas terdiri dari jari tangan, telapak tangan, pergelangan tangan, lengan bawah, dan lengan atas. Jadi seluruh bagian tangan ini merupakan ekstremitas atas. Saya ulangi lagi, torso, kepala, leher, dada, ekstremitas atas di sini. Seluruh anggota lengan tangan, pergelangan tangan, telapak tangan, dan jari tangan merupakan anggota dari ekstremitas atas. Kemudian ekstremitas bawah meliputi jari kaki, telapak kaki, tungkai bawah, dan paha. Paha di sini merupakan penghubung antara ekstremitas atas dan bawah. Seperti itu, ya. Kemudian yang terpenting kita masuk ke bagian yang lebih dalam, rongga. Anak-anak bisa melihat di halaman 7. Halaman 7 diperhatikan, rongga dalam istilah medis atau istilah anatomi itu disebutnya kavitas. Kavitas itu rongga. Nah, apa sih rongga itu? Celah di dalam tubuh yang terlihat padat yang disebut kavitas. Rongga ini dilapisi oleh membran dan biasanya terdiri dari organ-organ tubuh. Jadi, istilahnya rongga itu adalah wadah dari organ. Misalkan pada kepala ini kan kosong ya.
Pada rongga nomor 1 ini namanya rongga kranial. Organnya di dalam ini ada organ otak. Nanti akan saya jelaskan perbentukan organisme manusia nanti di slide terakhir ya. Tuh. Berikutnya ada rongga orbital. Orbital itu artinya mata. Berarti organ yang ada di rongga orbital apa? Mata. Kemudian ada nasal. Bisa sambil dicatat ya, karena di bukunya tidak ada artinya. Jadi sambil mendengarkan video ini kalian bisa catat atau corek-corek di buku fotokopian kalian. Untuk rongga nasal ini tidak ada organnya karena ini merupakan saluran pernafasan, tempat keluar masuknya O2 dan CO2. Kemudian ada rongga bukal. Bukal artinya mulut. Di dalam bukal ada apa aja? Ada gigi, ada lidah, dan teman-temannya. Kemudian masuk lagi ke bawah di sini. Nih. Ini adalah spinal. Nah, di dalam rongga spinal ini tidak ada organ karena ini tempatnya sempit sekali. Ini isinya saraf dan medula spinalis. Kenapa isinya saraf? Karena ini langsung berhubungan dengan organ otak, di mana otak itu sebagai pengendali dan pengatur seluruh anggota tubuh yang ada di bawah ini. Gitu. Ya, kemudian ada rongga ini, yang ini, toraks. Toraks atau dada. Torak itu artinya dada. Torak di sini organnya kira-kira apa? Ini sangat common sekali ya, hampir semuanya tahu. Di dalam dada kita ada jantung, paru-paru. Ada di sini. Kalian bisa melihat di halaman 8. Ada pembuluh darah besar dan kelenjar timus. Kemudian di bawahnya lagi, nih, di sini, ini diafragma namanya. Kenapa di sini ada celah? Karena ini membantu proses pernafasan atau paru-paru melakukan gerakan kembang kempis, yaitu berhubungan dengan inhale dan exhale, tarik nafas dan keluarkan nafas, di mana fungsi paru-paru untuk membantu pernafasan ya. Jadi di sini kosong. Ini namanya diafragma. Tepat sekali di bawah paru-paru. Kemudian di sini yang paling gede, ini yang paling besar, ini namanya rongga abdomen. Rongga abdomen itu dibagi menjadi 2 bagian. Kalian bisa lihat pada halaman 8. Yang paling atas, sebelah sini, atas sini, ini ya. Ini adalah rongga abdomen peritoneum. Di mana rongga abdomen peritoneum ini, silakan sambil dicatat, di buku tidak ada. Rongga abdomen peritoneum ini bertugas atau mengontrol semua sistem pencernaan dalam tubuh kita. Artinya kalau sistem pencernaan, organ yang ada di sini apa saja? Ada lambung. Lambung itu sebutannya gaster. Kemudian ada usus halus itu ilium, kemudian sebagian besar usus besar itu namanya kolon, hati namanya hepar, kandung empedu namanya vesika velea, kemudian ada pankreas dan limpa. Ya, pankreas namanya pankreas, limpa ya limpa. Gitu. Ya, nanti sambil dicatat. Kalau sekiranya terlalu cepat diputar ulang kembali ya. Pokoknya semua yang tidak ada di buku paket kamu harus catat di situ. Oke? Kemudian abdomen yang bawah ini namanya abdomen apa? Abdomen pelvis. Di mana abdomen pelvis ini bertugas atau bertanggung jawab atas sistem reproduksi manusia. Artinya kalau menyebutkan sistem reproduksi, organnya ada 2 macam, yaitu reproduksi pria dan wanita. Pria ada vesicula seminalis,
kelenjar prostat, ductus ejaculatoris, kandung kemih, uretra, rektum. Sedangkan wanita ada uterus, oviduk, ovarium, kandung kemih, uretra, rektum. Nah, perlu diperhatikan ya, untuk vesika seminalis pada pria itu bertugas sebagai penampung sperma, kemudian kelenjar prostat, laki-laki punya kelenjar prostat, berada pada di bawah, persis di bawah kandung kemih atau vesika urinaria. Kemudian ada ductus ejaculatoris, itu sama saluran sperma. Kandung kemih namanya vesika urinaria, itu sebagai tempat penyimpanan urin sebelum dikeluarkan ke uretra. Uretra adalah saluran kencing paling akhir atau saluran kencing yang berhubungan dengan dunia luar. Kemudian ada rektum. Rektum itu artinya anus. Jika pada wanita ada uterus, oviduk, ovarium. Uterus itu adalah kandung apa makna jenenge? Rahim. Kemudian oviduk itu adalah tempat bertumbuhnya sel telur. Kemudian ada ovarium sendiri, sel telur, kandung kemih tadi vesika urinaria, uretra saluran kencing paling luar, kemudian ada rektum yaitu anus. Yang paling terakhir yaitu ini rongga. Paling terakhir rongga retroperitoneum di 4. Jika di sini ada rongga abdomen peritoneum, ini rongga abdomen pelvis, yang di sini yaitu rongga retroperitoneum. Isinya apa? Dia paling belakang. Paling belakang di sini dekat sekali dengan sumsum tulang belakang atau vertebra. Ya, ini panjang, ini namanya vertebra. Nah, retroperitoneum itu tempatnya di sini. Di sini ada ginjal atau renal, kelenjar adrenal, dan ureter. Ureter itu adalah saluran kencing dari ginjal menuju kandung kemih atau vesika urinaria. Karena fungsinya ginjal adalah tempat menyaring, tempat metabolisme, sisa-sisa penyaringan atau sisa-sisa yang kita makan, itu air kita akan masuk ke ginjal, diproses oleh ginjal yang kemudian menjadi urin, akan disalurkan ke ureter, kemudian ke kandung kemih atau vesika urinaria. Di vesika urinaria tadi sebagai penampungan air urin, kemudian akan disalurkan keluar melalui uretra. Nah, khusus untuk yang bagian ini saya minta anak-anak benar-benar diulangi ya supaya paham, karena ini masih dasarnya gitu. Next. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, di mana pembentukan manusia itu seperti ini. Dari yang terkecil yaitu atom, molekul, ini pasti pelajaran di SMP sudah ada kan. Nah, organel, sel, dan juga organ, sistem organ, baru organisme. Berbentuklah seperti manusia. Jadi satuan terkecil dari tubuh kita, mulai dari atom, nih turun ke sini, sel, organ. Jika organ itu hanya satu bagian, contoh, sebutkan organ. Oh, jantung, paru-paru, lambung, hati, ginjal, itu organ. Tetapi kalau sudah naik ke sistem organ, berarti adalah satu organisasi yang bertanggung jawab atas satu sistem. Satu contoh di sini, ini menggambarkan contoh sistem organ, yaitu organ pencernaan. Yang berperan penting dalam sistem pencernaan tubuh manusia ini organ apa saja? Ada hati,
tadi namanya apa? Hepar. Ini vesika vilea atau empedu, lambung, gaster, kolon, usus besar, ilium hingga rektum atau anus. Gitu. Satu contoh lagi saya kasih. Contoh, misalkan organ pernafasan. Di dalam sistem organ pernafasan, berarti organnya apa saja? Ada paru-paru, ya kan? Ada jantung juga ikut berperan dalam sistem pernafasan. Ya, di paru-paru nanti ada apa? Ada banyak sekali bagian-bagiannya. Satu contoh, ada yang namanya trakea, saluran ya. Ada juga namanya, saya lupa nih, lama nggak belajar. Saya ingat-ingat dulu. Di paru-paru ada bronkus, bronkeolus. Nah, itu namanya sistem. Ingat, kalau organ berarti hanya ada satu, tetapi kalau sistem organ berarti lebih dari satu organ. Gitu. Selamat belajar. Diulangi sampai benar-benar paham. Jika kurang paham, bisa ditanyakan di grup. Nanti kita akan sama-sama membantu menjawabnya. Oke, sekian. Terima kasih.